Sebagai kesimpulan, ya untuk kesimpulannya, kita simpulkan sahabat. Yang pertama, ya yang selalu sahabat harus perhatikan yaitu tetap sahabat. Ya, pelihara, rawatlah burung jenis apapun yang sahabat miliki dengan sabar dan ikhlas. Ini si Ciki enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi semuanya dimanapun kalian berada. Ya, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu dan saya doakan terlebih dahulu ya. Terima kasih bagi sahabat hobi semuanya yang selalu mampir ke channel Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar rawatan burung rumahan. Ya. Dan tidak lupa saya juga doakan untuk sahabat semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu dipermudah rezekinya dan urusan-urusan lainnya baik di dunia maupun urusan lain untuk kelak nanti di akhirat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, agar lebih santai ya, apa yang akan menjadi topik bahasan kita? Ada dua hal ya kita batasi yang akan menjadi pembahasan utama kita. Yang pertama itu mengenai perkembangan anakan emprit kaji yang saya miliki dan saya pelihara. Dan yang kedua kita akan melanjutkan menjawab beberapa komentar yang ditanyakan di video-video saya. Oke, ya kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ya seperti apa perkembangan emprit kaji saat ini? Ya, untuk saat ini, ya alhamdulillah kondisi kesehatannya pada sehat semua. Walaupun di video sebelumnya sahabat juga lihat ya. Oh bentar sahabat, itu si Ciki lagi terbang. Ini si Ciki ya sahabat, sebentar ya terbang jauh. Kita lanjut nanti. Kita panggil dulu. Barusan habis mandi sahabat si Cikinya. Ini untung kelihatan sama saya ya. Semoga nyamperin. Nah ini sahabat. Nah tuh. Nah ini si Ciki ya. Barusan saya mau ngonten tuh si Cikinya ya. Sementara kita biarkan dulu. Nah, tuh nyamperin ke sini. Ya, kita biarin dulu. Ini emprit yang udah baru saya ganti airnya ya buat minum. Kita lanjut ke pembahasan sahabat. Nanti kita review-review lagi ya. Sebagian itu juga ada yang baru juga yang saya beli kemarin ya, beserta emprit-emprit yang lainnya. Oke, kita lanjut pembahasan lagi sahabat. Oke, baik sahabat ya. Mohon maaf sebelumnya ya, karena ini nih ya, ini burung tadi terbang jauh juga ke pohon mangga ya yang ada di sebelah sana. Kita lanjutkan pembahasannya sahabat ya. Tadi mengenai perkembangan emprit kaji ya, perkembangan emprit kaji yang saya miliki ya, dan alhamdulillah untuk sampai hari ini, maksud saya sampai saat ini semuanya pada sehat ya, akan tetapi masih saya isolasi satu dan masih saya fokuskan untuk proses pemulihan kondisi kesehatannya sahabat ya, karena yang seperti sahabat lihat di video sebelumnya itu kondisi kesehatannya sangat benar-benar memprihatinkan ya, setelah saya tinggal mudik selama kurang lebih 3 hari ya, itu benar-benar sangat memprihatinkan ya, dan sampai saat ini masih belum stabil juga ya. Terkadang kalau dijemur itu terlihat sehat, dan kalau misalkan kita nggak jemur itu benar-benar kayak kedinginan gitulah, bulu-bulunya ngembang ya.
Itu pembahasan pertama di hari ini ya, di hari ini gitu. Nanti selebihnya kita akan coba lihat-lihat untuk perkembangan anakan-anakannya ya. Nah, kemudian dari pertanyaan yang kedua sahabat ya, ada yang bertanya, Kang, kenapa telur-telur anakan telur-telur emprit yang sahabat pelihara yang waktu itu bertanya teh katanya nggak ngisi ya, ataupun zong ya, jadi nggak ngisi dan zong, tidak menetas ya. Itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian ada juga yang bertanya, ini masuk ketek si cikinya. Kemudian ada juga yang bertanya, Kang, bagaimana cara meningkatkan volume emprit kaji agar keras suaranya? Oke, jadi itu dua pertanyaan yang akan menjadi pokok bahasan kita di pertemuan sekarang sahabat. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya kepada sahabat semua. Ini bukan maksud saya sok tahu, sok pintar, apalagi menggurui sahabat hobi semuanya. Ya, kita di sini belajar bersama juga. Kita cari solusi bersama-sama ya dari setiap permasalahan yang kita alami ya, dan bagaimana cara mencari solusinya agar simpel, sederhana, dan tidak ribet ya, apalagi sampai membuat stres kita gitu ya. Ini emprit kaji udah saya rawat berapa lama tapi kayak gini wae gitu ya. Nah, oke. Ya, biar tidak terlalu lebar, kita akan fokuskan ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya ya. Yang pertama itu masalah tidak menetasnya telur ya, padahal dirami. Saya tidak bisa memvonis sahabat ya, saya tidak bisa memvonis telur ini karena A, karena B, karena C ya. Saya tidak bisa memvonis seperti itu ya. Makanya yang tahu keadaan burung di rumah itu sahabat sendiri ya. Ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa sahabat lihat juga kenapa telur-telur tersebut itu tidak menetas walaupun sudah dirami dan sudah menunggu beberapa hari ya, seperti itu. Ini gejala yang saya juga sempat alami di produksi yang pertama, karena ada satu telur yang tidak menetas ya, akan tetapi mati di dalam, seperti itu ya. Jadi dua ekor telur menetas satu, mati di dalam satu. Kalau tidak salah dua telur ya, lupa lagi saya tadi. Tiga telur ya, 3 telur, 2 hidup kalau nggak salah teh ya, 2 menetas, 1 nggak menetas kalau tidak salah. Di produksi kedua baru itu ada 5 telur ya, 5 telur yang menetas 4, yang mati di dalam 1 ya. Dan yang produksi ketiga itu 4 telur dan menetas semuanya. Nah, kita kembali ke pokok bahasan sahabat. Kita kembali ke pokok bahasan yang dimana yuk kita bareng-bareng di sini mencari solusinya ya. Ini bukan berbelit-belit, sekali lagi saya tidak tahu kondisi burung sahabat di rumah ya. Yang harusnya lebih peka terhadap kondisi burung itu sahabat di rumah semuanya ya, yang lebih bisa memahami ya, karena ada berbagai faktor juga yang bisa mempengaruhi kenapa telur itu tidak isi ya. Mungkin sahabat bisa cari referensi-referensi yang lebih informatif ya, kenapa telur-telur itu tidak menetas. Tapi yang saya perhatikan dan yang saya alami ya, itu banyak faktornya. Bisa jadi karena kesiapan usia burungnya ya. Yang selanjutnya bisa jadi karena betina maupun jantannya itu ada masalah ya.
dan beberapa faktor yang mungkin belum saya bisa perjelas ya, karena takutnya saya menginformasikan yang tidak benar ya. Karena gini sahabat, di awal-awal waktu itu saya saya sempat juga memelihara zebra finch ya. Itu pertama kalinya zong ya, 2 ekor telur zong. Kemudian yang keduanya juga zong. Yang ketiga baru menetas ya, menetas 2 ekor. Akan tetapi lagi-lagi kuberit. Tapi waktu itu tikusnya tikus kecil sahabat, jadi sarangnya itu dipakai sarang tikus. Dan begitu saya cek anakannya nggak ada, malah ada anakan-anakan tikus kecil yang masih unyu-unyu, yang masih merah-merah kayak gitu. Ini berbagi pengalaman ya. Jadi seperti itu sahabat ya, saya tidak bisa memvonis kenapa telur burung itu tidak menetas padahal sudah dirami selama beberapa hari, karena banyak faktor yang bisa mengakibatkan telur itu tidak isi ya. Tidak isi artinya kosong ya, kosong di sini itu tidak bisa beranak ya, seperti itu. Yang kemudian Kang, gimana caranya meningkatkan volume emprit-emprit kaji ini ya? Saya review juga ke rawatan-rawatan saya sebelumnya. Yang keras suaranya dari ketiga burung yang saya pelihara itu hanya satu ya, seperti itu. Pemberian pakan, pemasteran maupun penjemuran itu saya sama ratakan, seperti yang sahabat lihat di video-video saya ketika saya merawat anakan burung emprit kaji ya. Itu sama sahabat, tidak ada yang dibedakan. Akan tetapi setiap burung itu kan memiliki kecerdasan dan karakternya masing-masing ya. Saya pun tidak bisa memvonis ini karena kurang jemur, ini karena kurang ini dan sebagainya, tidak ya. Itu kembali lagi ke kecerdasan itu burung ya, dan karakter itu burung sendiri ya. Dan yang lebih kuat itu gen ya, gen dari indukannya, seperti itu sahabat ya. Oke ya, jadi terjawab sudah bagaimana cara meningkatkan volumenya ya. Itu saya juga tidak bisa memvonis ya, harus seperti ini, harus seperti ini ya. Kita cari solusi bersama saja. Artinya kalau misalkan dari segi penjemuran sudah maksimal ya, sudah diusahakan, itu solusi yang pertama. Akan tetapi belum membuahkan hasil, jadi tunggu saja sahabat ya. Selanjutnya kita bisa memberikan ekstra puding berupa sayuran-sayuran. Itu juga sangat mempengaruhi sahabat ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin dari pengembunan ya, pengembunan itu bisa jadi solusi juga agar burung ini rajin bunyi dan perlahan suaranya itu mulai meningkat dan terdengar jelas oleh kita. Yang selanjutnya masteran sahabat ya. Masterannya coba agak kencengan ya. Ini kalau boleh saya jujur ya, saya memasteri burung-burung emprit di sini, burung ocehan ataupun yang lainnya yang ada di rumah, itu tidak pernah suaranya itu kecil ya, selalu keras, jujur saja ya. Makanya terkadang istri saya ngomel kayak gitu ya. Dan saya juga selalu menyalakan ataupun memutar MP3 yang berupa terapi agar burung itu rajin berkicau. Misalkan suara gemercik air ya, disertai instrumental seruling ataupun musik lainnya kayak gitu ya. Terkadang saya malah bikin sendiri ya, seperti itu ya. Jadi itu beberapa tips ya untuk mencari solusi dari permasalahan emprit kaji yang katakanlah di sini volumenya belum kencang. Oh iya, satu lagi sahabat,
kemapanan usia. Ya, kemapanan usia karena untuk emprit kaji yang saya yang sudah isian suara kenari ya, itu di usia 8 bulan masih pendek-pendek ya, masih pendek-pendek dan aduh ini si Ciki nih kurang begitu jelas juga, tapi sudah masuk umuran 1 tahun lebih itu baru ya, aduh itu baru benar-benar terdengar jelas dan stabil sahabat ya untuk bunyinya ya. Jadi kemapanan usia pun mempengaruhi ya, mempengaruhi dari durasi bunyi ya, itu mempengaruhi. Kemudian dari volumenya ya itu juga mempengaruhi ya, tapi itu tidak menjadi patokan yang utama ya. Yang jelas yang saya katakan tadi, 3 burung yang saya pelihara, 1 yang memiliki karakter suara kencang ya dan kecerdasan untuk menirukan suara burung lainnya. Ya, semoga sampai sini sahabat bisa memahami penjelasan-penjelasan yang barusan saya jelaskan dari 2 pokok pembahasan tadi. Ya, sebagai kesimpulan ya, untuk kesimpulannya kita simpulkan sahabat, yang pertama ya, yang selalu sahabat harus perhatikan yaitu tetap sahabat ya, pelihara, rawatlah burung jenis apapun yang sahabat miliki dengan sabar dan ikhlas. Ini si Ciki ngeganggu wae sahabat, ngeganggu burung lain ya, itu jadi sabar dan ikhlas itu adalah kuncinya. Kemudian konsisten walaupun dalam ketidakkonsistenan ya, jemur burung rutin walaupun hanya 1 minggu sekali, walaupun jamnya tidak tetap maksud saya, yang biasanya tadi sahabat jemur jam 8 ya, kemudian minggu depannya jemur jam 9, itu maksud dari konsisten dalam ketidakkonsistenan sahabat ya. Ini sambil lihat-lihat si Ciki juga, takutnya kabur jauh. Ciki nih kabur lagi jauh sahabat ya. Itu ya, yang selanjutnya mungkin ya nanti dilanjut dulu sahabat, saya ambil dulu si Ciki ke bawah tuh ya. Oke, baik sahabat ya, ini mohon maaf sambil ngerokok. Kita lanjut pembahasan yang tadi ya, kita langsung tarik kesimpulannya saja. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, yang ingin saya berikan untuk sahabat semua ya. Mohon maaf juga ya sebelumnya apabila kesannya malah jadi menggurui sahabat ya. Yang pertama, ketika kita memelihara jenis burung apapun, intinya itu ikhlas. Karena di dalam keikhlasan tersebut kita akan belajar yang namanya kesabaran ya, memelihara burung-burung rawatan kita, baik burung untuk rumahan ataupun burung untuk lomba ya. Itu ya yang paling utama. Yang kedua, permudahlah rawatan kita sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin ya, sesuai dengan waktu luang yang kita miliki. Ingat sahabat, ini hobi ya, bukan suatu tuntutan maupun keharusan ya, yang justru nantinya itu akan menjadikan beban ya di dalam kehidupan kita dan diri kita. Jadi nikmati saja, gunakan waktu luang yang sahabat miliki untuk memelihara burung-burung di rumah sahabat, hobi semuanya ya. Kemudian dari setiap masalah itu pasti ada solusi, makanya ayo kita cari solusinya bersama-sama sahabat ya. Jadi tidak banyak sahabat yang saya bisa sampaikan di pertemuan sekarang. Sekali lagi ya, saya mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menggurui ya, dan mohon maaf juga nih ya bagi sahabat yang bertanya atau berkomentar, Mas coba dong update-nya yang terkini
Ya, saya kasih tahu dulu sahabat ya. Rutinitas saya itu bukan hanya bermain YouTube ya. Akan tetapi satu minggu itu kan rutinitas saya itu full dari Senin sampai Jumat itu saya mengajar di sekolah ya. Belum lagi channel yang saya kelola itu kan bukan hanya di channel Rumah Hobi Production saja ya, saya juga ada vlog keluarga ya, kemudian ada juga channel film keluarga. Jadi saya mengelola 3 channel sahabat ya, seperti itu. Dan saya harap sahabat semua bisa memaklumi. Yang terpenting insya Allah ya sahabat, dari setiap apa yang sahabat tonton itu update perkembangannya itu benar-benar ya. Artinya benar-benar di sini itu ya ini update gitu ya. Akan tetapi untuk waktunya mungkin tidak sesuai ya. Selain daripada itu, dari proses editingnya juga sahabat ya, dari proses editingnya. Jadi saya harus mengedit video tentang hobi burung ini ya. Kemudian saya juga harus bikin ataupun mengedit video tentang vlog keluarga juga ya. Saya juga harus mengedit film ya, yang kalau misalkan saya satu hari kan untuk menyelesaikan itu semua, itu malah jadi kurang baik untuk kesehatan saya sahabat. Dan sekali lagi ya, saya katakan di sini, saya itu tidak pernah memaksakan segala sesuatunya sahabat ya, seperti halnya merawat burung ya. Saya tidak pernah mempersulit kehidupan saya hanya untuk ego saya, ambisi saya, dan keinginan saya semata. Karena ini hobi yang harus kita jalani, nikmati, dan harus kita syukuri tentunya sahabat ya. Belum lagi kan rutinitas saya itu bukan hanya memelihara burung ya, update burung terus-terusan tiap hari, enggak. Jadi pokoknya saya sebagai pendidik ataupun pengajar ya di sebuah sekolah di Kota Bandung ya, selingannya ya saya kalau misalkan ada waktu sama keluarga, saya bikin video, saya ngupload di sana karena kebetulan saya punya channel juga, channel YouTube ya, seperti itu. Dan kalau misalkan saya ada waktu luang juga setelah jalan-jalan, saya manfaatin untuk bikin film pendek, film keluarga ya, untuk menyalurkan apa ya, segala jenis hobi yang saya miliki dan memberdayakan potensi yang ada dalam diri kita. Nah itu sahabat ya, semoga sampai sini sahabat memahami ya. Itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud untuk saya menggurui ya. Kita mencari solusi bersama-sama di sini ya. Baik buruknya apa yang saya sampaikan itu saya benar-benar minta maaf sekali lagi ya. Terima kasih sahabat, bagi sahabat yang sudah selalu setia untuk menonton video-video saya ya, perihal rawatan emprit kaji ataupun teledekan ya, seperti itu. Kurang lebihnya itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya dan di Rumah Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.